Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan share materi mengenai kenyamanan thermal dengan judul simulasi CFD, kenyamanan thermal pada ruang rapat dengan atau tanpa injek press air. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan melalui 3 video, dan ini adalah yang pertama. Pertama, teori mengenai kenyamanan thermal. Kedua, load calculation. Dan ketiga adalah pembahasan hasil simulasi CFD. Kenyamanan thermal suatu ruangan menjadi perhatian utama dalam desain aktif bangunan, terutama masalah yang berkaitan dengan kondisi udara. Apa itu kenyamanan thermal? Standar-standar apa yang digunakan? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Bagaimana metode evaluasinya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Simulasi CFD kenyamanan thermal pada ruang rapat dengan atau tanpa injek press air. Nah, kira-kira ini adalah ruangan yang akan coba kita nanti bahas hasil simulasi CFD. Nah, di sini ada beberapa orang yang sedang berdiskusi atau rapat dalam suatu ruang rapat. Nah, ada orang pertama sampai dengan orang ke-6. Kemudian ada beban peralatan atau ada peralatan-peralatan, ada laptop 1, laptop 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Kemudian di tengah di sini ada meja rapat. Sini ada pintu, sini ada kaca. Kacanya ada 2. Nah, arah ke sumbu jet itu adalah arah selatan, kemudian arah ke min X itu adalah arah barat, ke sini adalah arah utara, dan sebelah sini adalah arah timur. Dan di sini ada equipment lain, yaitu ada lampunya juga sama, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita nanti akan supply udara dari unit atau supply air diffuser. Nah, supply air diffuser di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Nah, di tengah ini adalah press air. Nah, nanti kita akan bahas hasil simulasi. Kalau ada press air, bagaimana pengaruhnya, dan kalau tidak ada press air, bagaimana pengaruhnya terhadap kenyamanan thermal. Dan ini pun terhadap kenyamanan thermal, Nah, di sini ada return air grill. Return air grill ada 2, dan sebelah sana ada 1. Nah, di sini ada 1 lagi return air grill. Oke, nah pada pembahasan ini, sebelum kita melakukan atau bahas hasil simulasi, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih sebenarnya kenyamanan thermal itu. Nah, next. Nah, di dalam pembahasan ini, di dalam pembahasan kenyamanan thermal, ada beberapa poin yang akan kita diskusikan. Pertama, standar-standar kenyamanan thermal itu kita mengacu kemana. Yang kedua, definisi dari kenyamanan thermal. Ketiga, alasan ataupun tujuan dari kenyamanan thermal itu untuk apa sih sebenarnya. Nah, terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan thermal itu apa aja, dan bagaimana caranya kita mengevaluasi kenyamanan thermal. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 poin yang akan kita diskusikan hari ini. Oke, pertama, standar-standar kenyamanan thermal. Nah, ini kita bisa mengacu standar-standar kenyamanan thermal, itu bisa di ASRE 55 mengenai thermal environmental condition for human occupancy. Kemudian di sini juga ada standar ISO 7730, 7993. Nah, nanti kita akan coba bahas salah satu metode evaluasi kenyamanan thermal itu nanti ada VMP sama PPD. Dan di sini ada standar-standar yang lain. Standar ASRE standar 62 itu bahas tentang ventilasi untuk kualitas udara di dalam ruangan, dan standar-standar yang lainnya. Oke, next. Nah, pertama kita mulai dari definisi dulu. Apa itu kenyamanan thermal?
Jadi kenyamanan termal itu menurut KBBI ya. Pertama menurut KBBI berasal dari kata nyaman. Jadi nyaman, nah artinya nyaman itu artinya apa? Sejuk dan enak menurut KBBI. Sedangkan termal itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan panas. Nah, pada SNI 036572 2001 di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kenyamanan adalah hasil. Nah, hasil dari proses pengolahan udara secara serempak dengan mengendalikan mengendalikan apa? Temperatur, kelembaban nisbi, kebersihan, distribusinya untuk memperoleh kenyamanan penghuni dalam ruang yang dikondisikan. Nah, kemudian pada ASREI 55 tahun 2020 mendefinisikan kenyamanan termal itu sebagai kondisi pikiran yang mengekspresikan kepuasan dengan lingkungan termal dan dinilai dengan evaluasi subjektif. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kenyamanan termal itu adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh setiap individu atas responnya terhadap kondisi termal lingkungan. Nah, kondisi termal lingkungan yang dimaksud ini meliputi temperatur. Nah, ini ada temperatur operatif. Nanti kita akan coba bahas apa sih temperatur operatif, apa bedanya dengan temperatur biasa. Kemudian ada kelembaban atau RH. Kelembaban lingkungan, serta kecepatan udara yang diterima oleh setiap individu. Nah, di sini ada satu persamaan yang cukup menarik untuk kita diskusikan mengenai keseimbangan atau kesetimbangan panas, di mana M dikurangi W dikurangi QSK ditambah M dikurangi W itu sama dengan QSK ditambah Qres ditambah S, di mana M ini adalah laju metabolisme setiap orang, beda-beda. Dan ini pun si laju metabolisme ini tergantung dari tingkat aktivitas masing-masing. Satuannya adalah watt per meter persegi. Nah, kemudian ada W. Nah, W ini adalah tingkat pekerjaan mekanis. Satuannya sama, watt per meter persegi. Nah, kemudian ada sama dengan apa ini? QSK. QSK ini adalah kerugian energi pada kulit. Jadi kita itu menghasilkan panas melalui kulit bisa secara konduksi atau konveksi. Dan terakhir ada dan kemudian ada Qres. Qres di sini adalah kerugian energi buangan respirasi, sama satuannya dalam watt per meter persegi. Karena kita bernapas itu tentu akan mengeluarkan panas yang dihasilkan di dalam tubuh kita. Dan di sini ada S. S di sini ada energi yang tersimpan pada tubuh, watt per meter persegi. Nah, ini nanti kita akan diskusi nilai S ini berapa sih kalau bisa dikatakan nyaman atau tidak nyaman. Nah, kita dari persamaan ini kita bisa tukar atau kita balik. Jadi S sama dengan M dikurangi W dikurangi QSK dikurangi Qres. Nah, kita bisa lihat ilustrasi yang selanjutnya. Nah, di sini kita lihat. Jadi, ketika nilai S-nya sama dengan 0, jadi nilai energi yang kita simpan di dalam tubuh itu sama dengan 0, artinya 0 di sini adalah metabolisme yang kita hasilkan di dalam tubuh itu sama dengan panas yang kita keluarkan di dalam tubuh. Jadi S-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika S sama dengan 0, maka bisa dikatakan kita akan merasa nyaman. Nah, kalau misalkan laju metabolisme kita lebih tinggi daripada panas yang kita keluarkan, tentu kita akan merasa kegerahan atau panas. Nah, di sini S-nya itu artinya lebih dari 0. Nah, berkebalikan, kalau misalkan laju metabolisme kita rendah, sedangkan panas yang kita buang dari tubuh itu lebih banyak, artinya S kurang dari 0, maka kita akan merasa kedinginan. Nah, di mana panas yang kita buang itu bisa melalui secara, ini harusnya ada konduksi ini, konduksi, kemudian ada konveksi, radiasi, dan evaporasi melalui respirasi itu. Nah, mengapa sih kita perlu kenyamanan termal? Nah, dari grafik ini cukup menarik bahwa
manusia itu menghabiskan banyak waktu itu di beberapa tempat ya. Ya, terutama yang paling banyak itu kita menghabiskan waktu itu di residensial sekitar 68,7%. Kemudian di luar 7,6, di lain-lain mungkin ada persentasenya, ini berdasarkan hasil penelitian National Human Activity. Nah, kenyamanan thermal itu diindikasikan dengan temperatur udara, kelembaban. Kalau kenyamanan visual mungkin bisa diindikasikan dengan view-nya atau lumen kalau di dalam lampu. Nah, kemudian kenyamanan akustik bisa diindikasikan dengan noise dari luar, kemudian adanya vibrasi, dan kenyamanan juga ada kenyamanan kualitas udara ditentukan dengan banyaknya jumlah press air, karena si jumlah press air ini mesti kita hitung dan ada standarnya. Kemudian tingkat polutan dan bau. Nah, apa sih tujuan kenyamanan thermal? Jadi, kenyamanan thermal itu tujuannya pertama dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Tentu akan meningkatkan kenyamanan, kemudian meningkatkan kualitas kerja. Karena kalau misalkan kita kerja di lingkungan yang nyaman, mungkin kita akan lebih produktif daripada ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungan, misalkan ruangannya terlalu panas atau terlalu dingin, itu tentu akan mengganggu tingkat produktivitas kerja kita. Kemudian tentu ini memberikan kenyamanan bagi penghuni gedung dan terhindar dari gejala sick building syndrome. Jadi gejala-gejala ini disebabkan karena bisa jadi kualitas udara kita buruk, misalkan RH yang terlalu tinggi ataupun tingkat kebersihan di dalam ruangan tidak dijaga, terlalu kering sehingga menyebabkan kulit kita menjadi kering dan lain sebagainya, atau ruangan terlalu lembab. Nah, lalu bahasan selanjutnya adalah faktor-faktor kenyamanan thermal. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi terhadap kenyamanan thermal. Pertama ada laju metabolisme, yang kedua ada isolasi pakaian, ketiga temperatur udara, keempat temperatur radiasi, kelima adalah kecepatan udara, dan keenam adalah kelembaban atau RH. Nah, ini pertama kita akan coba bahas mengenai laju metabolisme. Jadi laju metabolisme setiap orang itu tentu berbeda tergantung dari tingkat aktivitasnya. Nah, kalau lihat dari sisi definisi, jadi laju metabolisme ini didefinisikan sebagai tingkat pembuangan kalor per satuan luas kulit manusia atau dalam watt per meter persegi. Nah, satuan yang sering kali digunakan selain watt per meter persegi yaitu MET. Nilai MET ini tergantung dari tipe aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, misalkan sini seorang sedang lari ya, di mana ketika dia lari di bawah terik matahari gitu kan, ada panas panas radiasi yang menyentuh dari si orang ini, kemudian orang ini akan menghasilkan panas melalui proses evaporasi, konveksi, melalui kulit-kulit. Oke. Nah, kemudian di sini ada satu tabel yang menjelaskan mengenai tingkat metabolisme setiap orang berdasarkan aktivitasnya, yang berdasarkan standar ASRE 55/2020. Jadi kalau misalkan kita tidur, itu laju metabolisme tubuh kita itu ya sekitar 0,7 MET atau watt per meter perseginya itu adalah 40. Nah, meter persegi di sini menunjukkan luas permukaan kulit manusia. Nah, bisa kita lihat semakin tinggi tingkat aktivitasnya seperti berjalan, kemudian dan lain sebagainya, itu akan nilai laju metabolismenya juga akan semakin tinggi atau besar. Nah, kemudian kalau misalkan tingkat metabolisme untuk di perkantoran ya, kalau misalkan dia hanya duduk atau membaca ya, tingkat aktivitasnya 1 sampai 1 MET atau 55 watt per meter persegi dan lain sebagainya. Berapa sih dikatakan kita nyaman? Itu ya sekitar 1 sampai 2 MET. Nah, lalu di sini ada satu persamaan yang cukup menarik. Jadi luas
kulit manusia itu sebenarnya kita bisa hitung gitu kan, atau kita bisa cari ya, kita bisa menggunakan persamaan Dubois, dan ini cukup lama ya, 1906, di mana luas permukaan kulit manusia itu sama dengan 0,202 dikali massa tubuh manusia pangkat 0,425 dikali ketinggian manusia atau tinggi tubuh manusia pangkat 0,725. Nah, satuannya nanti meter persegi. Dan input di sini ini hanya bukan meter persegi, tapi hanya itu dalam meter. Dan kemudian massa tubuh manusia dalam kilogram. Oke, terus yang kedua adalah insulasi pakaian. Nah, jadi si pakaian ini digunakan sebagai isolasi termal terhadap pertukaran panas antara tubuh dengan lingkungan. Ya, bisa dikatakanlah si pakaian itu sebagai resistansi. Jadi makin tebal pakaian yang digunakan, maka pertukaran panasnya itu akan lebih lambat atau kecil. Nah, jadi satuan isolasi biasanya dinyatakan dalam Clock ya, di mana 1 clock sama dengan 0,155 meter persegi Kelvin per watt. Nah, untuk menghitung tahanan atau isolasi pakaian, kita bisa menggunakan persamaan ini, di mana isolasi bahan pakaian total itu sama dengan penjumlahan isolasi, penjumlahan dari masing-masing komponen bahan pakaian dikali 0, sekian ditambah 0,161. Nah, jadi si nilai masing-masing komponen bahan kita bisa lihat dalam tabel yang ini, Nah, di tabel ini masing-masing punya masing-masing pakaian itu punya nilai flow. Nanti tinggal kita jumlahkan dan kita masukkan ke dalam rumus. Atau kalau mau yang lebih simple, yang include, mungkin ini udah cukup banyak atau yang sering digunakan. Nah, kalau kita ilustrasikan di dalam satu gambar yang metabolisme, nah seperti ini. Jadi kalau misalkan kita duduk, ya tingkat metabolismenya 1 met. Kalau misalkan kita ngetik, ini tingkat metabolismenya itu 1,1. Kalau misalkan kita masak nih, 2 met. Kalau misalkan kita bermain ini tenis atau bulu tangkis, ya pas sekitar 4 met. Dan kalau misalkan kita lari, 8 met. Nah, kalau misalkan ini ada isolasi pakaian, kalau misalkan pakainya kayak gini ya sedikit kurang dari 0,5 clothing, ya. Kemudian 0,6 sampai 1,2, 1,3 sampai 1,7 nih makan tebal nih. Biasanya kalau misalkan pakainya udah tebal kayak gini ya, isolasi pakainya nilainya lebih dari 3,5. Nah, terus faktor yang ketiga yang mempengaruhi adalah temperatur udara. Nah, temperatur udara ini memang faktor yang paling berefek dirasakan. Jadi kalau misalkan temperaturnya tinggi, kita mungkin bisa kegerahan. Jadi ini tuh faktor yang paling langsung dapat dirasakan oleh tubuh. Penurunan temperatur itu selalu menyebabkan perubahan sensasi termal tentunya. Contohnya, kalau misalkan suhu tubuh kita lebih besar daripada suhu lingkungan, ya ini maksimum kira-kira 21 lah. Itu juga cukup rendah sebenarnya. Nah, yang paling nyaman itu kita suhu lingkungan ya sekitar 24 sampai 25 itu bisa dikatakan kita nyaman gitu kan di dalam kondisi lingkungan. Nah, ini panas dalam tubuh kita keluar pada lingkungan sekian, ya kita bisa dikatakan kenyamanan termal. Tapi kalau misalkan suhu lingkungan kita lebih besar dari suhu tubuh kita, ya suhu tubuh kita kan sekitar berapa ya? 36 sampai 37 lah normalnya. Nah, kalau misalkan suhu lingkungannya 38, 40, ya tentu panas tubuh kita akan merasakan kegerahan panas gitu kan. Nah, kalau misalkan suhu tubuh kita sama kayak ini, lebih besar daripada suhu lingkungan, tapi si temperatur lingkungan itu jauh lebih rendah, kita akan merasa kedinginan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah lain, ada temperatur radiasi. Nah, temperatur radiasi ini berasal dari equipment yang mengeluarkan panas radiasi.
yang berasal dari ruangan. Contohnya seperti ada proyektor yang memancarkan sinar, itu kan itu termasuk kalau panasnya itu adalah termasuk temperatur radiasi. Atau misalkan radiasi yang bersumber dari luar ruangan, ya seperti sinar matahari yang masuk melalui kaca. Nah, ada istilah lain, yaitu ada temperatur operatif. Nah, temperatur operatif ini adalah temperatur rata-rata dari temperatur udara ruangan dengan temperatur radiasi. Gimana sih cara nyari temperatur operatif? Ya, kita bisa gunakan persamaan ini nih, di mana T0 ini adalah temperatur operatif dan A di sini adalah ya tergantung dari kecepatan. Kalau misalnya kecepatannya kurang dari 0,2, ya kita tinggal masukkan nilai 0,5 ke sini. Kemudian TA ini adalah temperatur rata ruangan. Dan 1 dikurangi A dikali TR, dan temperatur radiasi rata-ratanya berapa, untuk mencari nilai temperatur operatif. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di dalam satu grafik di sini, nah di sini adalah psikometrik ya, di mana yang ditandai ini adalah range atau zona-zona kecepatan kenyamanan thermal. Nah, kita bisa lihat di sini di sumbu vertikal atau sumbu Y, di sini ada rasio humidity gitu kan, atau rasio kelembaban. Nah, kemudian di sini ada temperatur operatif. Nah, di sini yang garis-garis biru, yang garis-garis hitam ini adalah relative humidity gitu kan. Jadi kalau misalkan temperatur kita bisa katakan nyaman ya sekitar di sini sampai ya sekitar di sinilah. Kita bisa dikatakan nyaman yang bisa diarsir kayak gini. Dan ini pakaiannya nih, kalau pakaiannya satu di sini kan, kalau di sini ya kita nyaman ketika kita menggunakan pakaian yang tingkat insulasinya itu sekitar 0,5. Kalau di sini kan makin dingin tuh, otomatis kan harus agak sedikit tebal. Ini kan agak sedikit panas gitu kan. Maka insulasi pakaiannya gitu jangan tebal-tebal gitu kan. Nah, ini berdasarkan ISO standar dan ASTRAE 55. Oke, next. Nah, ini ada kecepatan. Berapa sih kenapa sih kecepatan? Jadi sebenarnya kecepatan itu bertujuan untuk membantu meningkatkan proses konveksi antara udara ruangan dengan permukaan kulit manusia. Nah, serta membantu meningkatkan proses penguapan. Nah, standar kecepatan dikatakan nyaman itu ketika kecepatan yang kita rasakan itu kurang dari 0,2 meter per detik. Nah, dalam SNI ini bisa ditolerir nih si kecepatan. Kalau misalkan suhunya 25 ya, kecepatan yang dikatakan nyaman ya sekitar 0,1. Tapi suhunya tiba-tiba tinggi tuh, bisa tingkatkan kecepatannya yang 0,2 sampai dengan ketika temperaturnya 27 kita masih bisa nyaman asalkan si kecepatannya itu 0,35. Tapi ini tentu tergantung dari berapa lamanya sih, meskipun di sini tinggi gitu kan, karena kalau misalkan lama-lama juga kita menerima kecepatan udara, tubuh kita juga akan merasakan tidak nyaman. Nah, di sini ada satu grafik di mana di sumbu Y ini adalah kecepatan udara dalam meter per detik. Dalam meter per detik, sedangkan di sini adalah kenaikan temperatur. Jadi ketika kita naik temperaturnya 1,1, nah di sini ada selisihnya, di sini ada TR kurangi TA. TR di sini adalah temperatur ruangan ya. Kemudian T ini adalah temperatur radiasi. Jadi selisihnya sih berapa sih? Kalau misalkan selisih dari temperatur ruangan masih lebih tinggi, berarti artinya plus, ya dia sekitar dia di sini. Jadi kalau misalkan kenaikan temperaturnya 1,1, selisih temperatur ruangan dengan temperatur radiasinya adalah 0, maka kecepatannya itu ya sekitar 0,3 gitu kan. Kita bisa dikatakan nyaman gitu. Kemudian di sini ada nilai RH atau kelembaban. Jadi sebenarnya kenyamanan kelembaban itu ya kisaran 40 sampai 60%. Nah, jadi selain masalah kenyamanan, si RH ini berperan untuk memperlambat atau menginaktivasi gitu kan beberapa bakteri, virus dan sebagainya. Contohnya nih yang rame dari dulu gitu kan, COVID-19 ini ternyata dia inaktif pada RH kisaran 40 sampai 70% berdasarkan beberapa penelitian. Nah,
Kemudian di sini ada standar kenyamanan thermal menurut SNI 036572 2001, sorry. Dan ini SNI-nya emang SNI lama dan sampai sekarang pun belum ada update ya per 2021. Jadi pertama menurut SNI ini parameter TDB. Jadi untuk kenyamanan thermal untuk daerah tropis itu dibagi dua. Jadi ketika suhunya 20,5 sampai 2,8 itu bisa dikatakan sebagai sejuk nyaman. Kemudian nyaman optimal 22,8 sampai 25,8. Kemudian hangat nyaman 25,8 sampai 27,1. Nah, kelembaban relatif yang dianjurkan 40 sampai 50%, tapi kalau misalkan orang-orang jumlah orangnya banyak ya standarnya 55 sampai 60%. Nah, terus yang ketiga, kecepatan udara yang jatuh di atas kepala itu tidak boleh lebih dari 0,25 meter per detik. Ya, sebaiknya sih lebih kecil dari 0,15 meter per detik. Nah, lalu ada temperatur operatif untuk orang dengan aktivitas 1 sampai 3 met dan pakaiannya itu adalah 0,1 sampai 0,9 knot. Kemudian pada kecepatan tidak lebih dari 0,15. Jadi ini parameter tingkat aktivitasnya 1 sampai 3, kemudian isolasi pakaiannya 0,1 sampai 0,8 dan kecepatannya 0,15 meter per detik. Nah, ini menurut SNI. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita mengevaluasi kenyamanan thermal? Nah, di dalam pembahasan ini saya tidak akan membahas poin-poin yang perlu kita evaluasi ya untuk mengevaluasi kenyamanan thermal. Jadi ada 6 cara untuk mengevaluasi kenyamanan thermal atau 6 parameter untuk mengevaluasi kenyamanan thermal. Bisa dari predicted mean code, kemudian ada percentage of people dissatisfied, kemudian ada draft rating index atau DR index, kemudian ada effective draft temperature, yang kelima ada air diffusion performance index ADPI, dan keenam ada local discomfort. Jadi dari poin 6 ini di breakdown tuh ada draft, ada vertical temperature difference, floor temperature, dan radian temperatur asimetri. Nah, yang akan saya bahas hanya 2 poin ini, 2 parameter untuk mengevaluasi kenyamanan thermal. Dan ini pun sudah cukup baik untuk mengevaluasi kenyamanan thermal. Jadi apa sih si PMV dan PPD ini gitu kan? PMV sama PPD ini. Jadi PMV adalah suatu nilai yang memprediksi sensasi thermal yang dirasakan oleh penghuni. Jadi seperti dingin atau sangat dingin ya, kemudian dingin, cukup dingin, netral, cukup hangat, hangat hingga panas. Nah, jadi kita bisa memperoleh tuh nilai. Jadi nilai dari sensasi-sensasi thermal ini kita bisa interpretasikan ke dalam suatu nilai angka 1, 0,5, minus 0,5 dan sebagainya. Nah, kemudian parameter yang kedua ada PPD. Jadi PPD ini adalah nilai yang mempresentasikan berapa persen sih penghuni itu tidak merasakan nyaman dalam kondisi thermal secara kuantitatif. Nah, singkatnya seperti ini. Kita bisa lihat ilustrasi seperti ini. Jadi sensasi thermal yang kita rasakan itu kita bisa hitung dan kita bisa diinterpretasikan ke dalam angka. Jadi ketika nilainya plus 3 itu artinya di dalam ruangan itu artinya panas. Kemudian kalau misalkan plus 2 itu hangat. Plus 1 cukup hangat. Kemudian 0 nyaman. Ini cukup dingin hingga sangat dingin gitu kan. Nah, berapa sih standar dari PMV ini? Ya sekitar ini. Nyaman plus minus 0,5. Jadi sampai plus 0,5 sampai dari minus 0,5 di sini sampai plus 0,5. Nah, ini ada standarnya. Kemudian kalau misalkan ketidaknyaman, berapa persen sih orang yang merasa tidak puas? Ya harus di bawah 10%.
harus di bawah 10%. Nah, ini bisa kita lihat nih grafik dari PPD, dan di sini sumbu vertikal atau sumbu Y-nya itu adalah nilai PPD yang menyatakan persentase berapa persen yang tidak merasa nyaman dari 0 sampai 100, dan sedangkan di sini nih, ya, kita nyaman tuh ya sekitar di sini minus 0,5 sampai plus 0,5. Kalau udah daerah sini ya bisa dikatakan udah nggak nyaman gitu kan, udah tidak nyaman. Nah, gimana sih kita cara nyari PMV atau VPD? Ya, kita sebenarnya agak sedikit panjang, ini ada rumusnya dari standar ISO untuk mencari rumus PMV gitu kan, dengan masukkan beberapa, ada 4 persamaan tuh yang kita masukkan berdasarkan ISO 7730 tahun 2005, di mana masing-masing parameter ini di sini ada keterangannya. Kemudian di sini untuk rumus untuk menghitung PPD ya, di mana 100 dikurangi 95 kemudian XP dalam kurung sekian PMV pangkat 4 agak cukup ribet, atau kita bisa langsung aja pakai grafik kalau udah diketahui dari nilai PMV-nya. Atau yang mau lebih sederhana ya kita bisa gunakan aplikasi. Jadi di aplikasi ini cukup sangat simpel ya, hanya memasukkan beberapa parameter seperti temperatur operatif, kecepatan udara, kelembaban, laju tingkat aktivitas atau laju metabolisme, dan terakhir ada insulasi pakaian. Jadi kita tuh bisa dikatakan bahwa ketika temperatur operatifnya 25, kecepatannya 0,1, RH-nya 50, tingkat aktivitasnya 1 MET, insulasi pakaiannya 0,61, ya kita akan dapat menghasilkan nilai VMV-nya itu minus 0,16, dan sensasi yang kita termakan pada nilai minus 0,16 itu adalah netral. Dan orang merasa tidak puas itu hanya 6%. Ya, ini udah memenuhi standar gitu kan.